God is good. And all the time. Saudara bisa merasakan God is good minggu ini, saudara? Ya. Sebenarnya kalau kita bisa setiap pagi kita bilang God is good all the time. Ya, itu bisa membuka satu expectation untuk hari yang indah yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Tema yang diberikan pada saya bulan ini kita berbicara mengenai Church Without Wall. Minggu depan kita akan merayakan anniversary. Saya harap semua saudara bisa datang, saudara bisa undang juga teman-teman saudara, your neighbors. I think Jesse will be here untuk share. Teman kita kebaktiannya akan dalam bahasa Inggris. Saudara, apa itu Church Without Wall? Karena memang gereja itu adalah manusia, saudara. Gereja itu bukan hanya gedung. Jadi karena gereja itu manusia, gereja itu bergerak. Gereja itu terus berjalan, saudara. Dan karena gereja berjalan, saudara, mau gak mau gereja akan bergesek dengan manusia. Betul? Apa yang terjadi di dalam gereja adalah manusia bergesek dengan manusia. Karena itu topik hari ini kita membahas mengenai cultivating one another. Dan itu kita udah sering omongin ya. One another, kehidupan saling dan segala macam. Dan waktu saya doa, apa sih yang saya bisa bagikan untuk hari ini. Dan apa yang saya bagikan hari ini, mungkin pengalaman saya apa yang Tuhan ajarkan dalam beberapa minggu atau beberapa bulan belakangan ini. Dari bagaimana kita membangun komunitas, bagaimana kita connect dengan orang lain, kita mencoba untuk membangun orang lain dan segala macam. Membangun one another, hidup one another itu dibilang susah-susah gampang, saudara. Dan saya tahu mungkin di dalam cell group kita, di dalam kita mencoba untuk hidup one another, kita banyak face challenges. Apa sih challenge-nya, saudara? Mungkin selain waktu atau selain tenaga kita, ya. Apa challenge-nya pada saat kita mencoba untuk membangun satu dengan yang lain? Ada yang bisa jawab? Apa sih challenge-nya? Susah apa gampang? Siapa yang bilang gampang? Siapa yang bilang susah? Cuman 2 yang bilang susah. Berarti yang nyoba baru 2. Lebih banyak susahnya. Kenapa susah? Yang bikin susah itu apa, saudara? Ayo jawab dong. Kalau semua mata memandang begini, saya serem di sini. Kenapa? Susahnya apa? Tadi ada beberapa di sini. Kenapa? Yang keras, benar. Kita bisa frustrasi, benar? Gesekan, ya. Kenapa sih kita bergesekan? Everybody is different, betul. Semua dari kita tuh berbeda, karakternya berbeda, ya. Caranya berbeda semua. Dan itu pergesekan itu terjadi, saudara. Dan itu memang itulah hal yang normal. Kalau nggak jadi pergesekan itu sebenarnya kita pikir sebenarnya kita lagi melakukan sesuatu apa enggak. Kita itu sebenarnya bersentuhan dengan manusia atau kita bersentuhan dengan robot. Ya. Kalau kita bersentuhan dengan manusia itu pasti kita mengalami gesekan. Pasti kita mengalami frustrasi, saudara. Dan seringkali kalau kita pikirkan apa sih yang menyebabkan kita frustrasi itu, kalau kita lihat adalah satu pengharapan yang ada di benak kita yang kita berikan kepada orang lain. Jadi pada saat kita deal dengan seseorang, kita mempunyai satu harapan. Saya mengharapkan setelah saya memberikan ini, saya melakukan ini, akan terjadi hal yang seperti ini.
dia akan merespon dengan hal seperti ini. Dan apa yang kita temukan saudara, seringkali responnya beda. Mungkin kita orangnya kita udah nasehatin berhari-hari, berminggu-minggu, udah diteleponin, udah di segala macam. Tapi tetap aja begitu. Lama-lama akhirnya, aduh capek deh, gitu kan. Ya. Itu sebenarnya apa yang setelah itu saya pikirkan, kenapa saya frustrasi, kenapa sih saya tuh gemes gitu loh. Itu Tuhan bicara, sebenarnya yang kamu taruh pada orang lain itu expectation kamu, atau apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam diri dia. Dan yang sering kali yang saya taruh adalah expectation dari saya sendiri. Menurut teori, kalau kita udah jelasin ini, harusnya ngerti. Tetapi kita udah lakukan sesuai dengan formulanya, tapi kenapa nggak terjadi? Ya. Dan di dalam beberapa minggu yang lalu, elders ada retreat, dan ada satu ayat yang Cihana share di retreat itu ayat yang kita sering baca saudara. Tapi pada hari itu, ayat itu memberikan satu rema yang baru pada saya. Mari kita buka sama-sama saudara, Mazmur 1. Mazmur 1 kita akan baca ayat 1 sampai ayat 3. Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat 3. Dikatakan di sini saudara, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak layu daunnya. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Saudara pernah baca ayat ini? Mungkin beberapa kali pernah. Saya baca ayat ini banyak kita ngomong mengenai, ini kita bicara mengenai perbedaan antara orang fasik dan orang benar. Orang benar tuh cirinya ini, orang fasik nanti setelah ayat 4, ayat 5 berbicara mengenai orang fasik. Ya. Tapi pada saat saya baca ini yang muncul, kata yang muncul saudara pada saat itu adalah menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan ini saudara, perikop ini berbicara mengenai orang benar atau orang fasik. Orang benar. Orang benar, kita semua orang benar. Orang yang telah diselamatkan, orang yang telah berakar di dalam firman, orang yang telah menjalankan firman. Tetapi dikatakan di sini adalah berbuah pada musimnya. Berarti ada waktu di mana tidak musim berbuah. Dan apa yang terjadi pada tidak musim berbuah? Tidak ada buah. Nah saudara, waktu saya baca ayat ini, yang saya ingat adalah gini, ada dua hal saudara. Kalau kita ngomong soal mengenai komunitas, itu mengenai diri kita sendiri, bagaimana kita memandang diri kita sendiri, dan bagaimana kita memandang orang lain. Dan masalah musim ini saudara, untuk saya bicaranya gini, ada kalanya di mana saya frustrasi dengan diri saya sendiri. Karena sepertinya saya tidak berbuah. Dan saya bisa frustrasi kepada orang lain yang sama-sama mungkin ada, bersama-sama berjalan di dalam firman, karena saat itu dia tidak berbuah. Somehow kita bisa expect bahwa kalau kita udah bersama-sama dengan Tuhan itu, kita harus senantiasa berbuah. 24 hours a day, 24/7 berbuah. Tapi kalau kita lihat pohon-pohon, saudara, secara natural, Tuhan kadang-kadang berbicara melalui natural kan. Apakah ada pohon, maksudnya dong buahnya manis yang bisa dimakan itu yang berbuah terus nggak berhenti-berhenti? Kebanyakan ada musimnya, ada musim apel, nanti setelah musim apel selesai, musim apa saya nggak tahu deh. Cherry ada musimnya, strawberry ada musimnya, blueberry ada musimnya. Ya.
Jadi di dalam kehidupan kita sebagai orang benar, saudara, ada waktu di mana kita berbuah, tapi ada waktu juga di mana sepertinya tidak berbuah. Dan hal itu yang sering menjadi frustrasi di dalam kehidupan kita. Karena saya frustrasi kepada diri saya sendiri, biasanya gitu kan, apa yang di dalam keluar. Kefrustrasian kepada diri sendiri akhirnya keluar. Ikut frustasi sama orang lain. Dan kalau saya nggak lagi frustasi pada diri saya sendiri, karena saya berpikir bahwa ini orang, saya udah siramin terus, saya udah iniin terus, mestinya berbuah dong. Ternyata nggak berbuah, belum berbuah, atau berbuah sebentar, terus tahu-tahu beng, saya frustrasi. Karena apa? Pengharapan saya adalah harusnya berbuah terus-terusan, nggak stop. Di Yeremia 17 ayat 8 memang ada katakan bahwa buahnya tetap dikatakan. Tapi buahnya tetap itu bukan berbuah terus-menerus, tapi buah yang dihasilkan itu adalah buah yang abadi. Jadi saudara, ada memang masa, ada waktu saudara, di mana kita tidak berbuah. Nah, apa sih maksudnya berbuah? Buah itu melambangkan sesuatu yang kita bisa lihat, kita bisa rasakan. Ya, mungkin dalam bentuk pelayanan, dalam bentuk jiwa yang dimenangkan, apa. Ya. Dan seringkali kalau kita hidup berkomunitas, kita tahu ada masa-masanya di mana rekan kita mungkin lagi hibernate kalau dibilangnya. Dan bisa nggak kita melihat itu dengan sukacita dan kita bisa rangkul dia. Dan bukan cuma, mestinya kamu begini, kok dia begini ya, aduh udah capek deh. Dan akhirnya kita pass on judgment kepada satu orang dengan yang lain. Karena expectation kita. Dan dari judgment itu timbul satu iklim komunitas yang akhirnya nggak sehat. Karena biasanya kalau orang dijudge, dia defense. Nah jadilah akhirnya tuh. Kehidupan bukan saling membangun, tapi akhirnya saling ribut satu dengan yang lain, saling kesal satu dengan yang lain. Ya. Dan apa yang terjadi saudara dalam fear of judgment itu? Karena tanpa sadar kita menjudge orang lain, dan orang tahu bahwa dia dijudge, apa yang sering terjadi saudara? Kita pasang topeng. Judgment itu penghakiman menimbulkan satu ketakutan. Kita takut untuk dihakimi. Siapa di sini yang suka dihakimi? Siapa di sini yang tidak mau dihakimi? Semua dari kita nggak mau dihakimi, saudara. Jadi ada masanya di mana kita memang lagi diam, lagi perlu berdiam diri. Ada masanya di mana kita mungkin lagi mengalami satu tekanan dan kita mungkin seorang pemimpin. Kita mungkin seorang yang sudah lama di gereja ini dan kita merasa, aduh, saya ini lagi down. Tapi kalau saya kelihatan down, ada judgment, akhirnya saya pasang topeng. It seems that everything is okay. Ditanya, gimana, apa kabarnya? Good, padahal dalamnya. Dan akhirnya kita mencoba untuk hidup di dalam dualitas itu, dan apa yang keluar, saudara, confusion. Kita membingungkan diri kita membingungkan orang lain. Jadi kembali lagi iklimnya jadi nggak sehat lagi. Jadi apa poinnya di sini saudara? Poin yang pertama, kita harus sadar memang ada waktu di mana kita, walaupun sebagai orang benar saudara, di mana kita tidak berbuah. Tapi sebelum kita masuk ke dalam satu konklusi yang dibilang gini apa? Ya udah kalau gitu oke dong. Kalau kan nggak oke nih saya nggak berbuah, ya udah berarti oke lah kalau misalnya saya nggak ke gereja, saya nggak ke cell group, ini saya lagi down kok ceritanya. Ini bukan begitu saudara. Sebelum kita lihat kita ambil konklusi seperti itu, kita lihat lagi ayat 3. Dikatakan apa? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya dan apa saudara? Tidak layu daunnya. Kuncinya saudara boleh tidak berbuah. Tidak berbuah dalam arti kata gini, tidak menghasilkan sesuatu yang kelihatan.
Ya, tetapi pohon itu tidak mati. Daun itu tidak layu, saudara. Kehidupan, kenapa pohon ini, saudara, daunnya tidak layu? Kalau kita lihat ayat ini, apa yang menyebabkan pohon ini tidak layu, walaupun dia tidak berbuah, saudara? Dia ada di tepi aliran air, berarti akarnya masuk ke dalam air. Air ini melambangkan siapa, saudara? Yesus dan Firman. Oke, kalau kita tidak berbuah, kita harus menerima posisi kita, jangan kita merasa guilty, dan jangan kita expect orang lain untuk senantiasa berbuah. Tetapi yang kita harus perhatikan, saudara, apa yang kita harus fokuskan, itu adalah apakah pohon itu hidup. Kalau pohon itu hidup, saudara, kalau sekarang pohon apel itu hidup dan sehat, apa yang terjadi? Kalau musimnya datang, apa yang terjadi, saudara? Otomatis dia akan berbuah. Tapi kalau pohon itu tidak sehat, mau musimnya ada, mau enggak musimnya, dia tidak akan berbuah. Jadi yang harus kita fokuskan adalah pohon itu sendiri. Dan ini yang tahu cuma kita, saudara. Enggak ada orang lain yang tahu. Cuma diri kita sendiri yang tahu apakah saat ini pohon saya lagi hidup. Apakah saat ini akar saya lagi masuk ke dalam sungai atau buntu. Dan sungai itu adalah Kristus, saudara. Dan Kristus itu bisa ditemukan di dalam firman-Nya. Kristus bisa ditemukan pada saat kita berfellowship satu dengan yang lain. Karena kita semua memancarkan Kristus adalah bagian-bagian dari Kristus. Makanya ada firman dikatakan, jangan jauhkan dirimu dari pertemuan ibadah. Saudara, kenapa? Kalau akar itu tidak masuk, saudara, ke dalam air, misalnya ada mendadak kepotong atau apa. Apakah pohon itu hidup? Dia hidup untuk waktu tertentu. Tapi setelah itu pelan-pelan dia akan mati. Karena ini, saudara, mari kita fokus kepada pohonnya. Bukan kepada buahnya. Kalau kita melihat saudara-saudara kita, saudara, melihat diri kita sendiri, kita lihatnya sebagai pohon, bukan sebagai buah. Lebih enak memang lihat buah, karena buah itu bisa di-taste, enak kelihatannya, bisa kita makan, kita bisa rasakan. Tapi yang Tuhan mau kita lihat setiap dari kita itu sebagai pohon. Diri kita sendiri sebagai pohon. Oke, teman saya lagi tidak berbuah pada saat ini, tapi apakah dia hidup? Apakah dia berakar pada firman? Bagaimana kehidupannya dia? Bukan expect, ayo dong buahnya dong, ayo dong buahnya dong. Mana buahnya? Itu yang buat kita frustasi, saudara. Introspeksi yang dilakukan oleh dua. Yang pertama, saudara, apakah akar kehidupan saya terhubung dengan air kehidupan? Itu dulu. Dan juga bagaimana kehidupan saudara-saudara kita di dalam sel grup kita, di dalam gereja, di dalam keluarga kita. Kita lihat, sebelum kita lihat buahnya, saudara, kita lihat dulu apakah kehidupan mereka berakar di dalam Kristus. Kalau mereka sudah berakar di dalam Kristus, saudara, mereka akan berbuah otomatis. Tinggal tunggu waktu aja. Musimnya. Dan memang Pak Jonathan kemarin itu waktu dalam family share juga bahwa manusia memang tidak diciptakan seorang diri, diciptakan sebagai komunitas. Kenapa? Karena musim kita berbeda-beda, saudara. Iya kan? Musim kita itu berbeda-beda. Kalau kita bayangkan sekarang ada satu sungai yang isinya pohon dari berbagai macam buah, saudara. Dan berbagai macam bunga lah. Ada sini yang suka bunga, ada sini yang suka pohon buah. Right? Kalau saudara mengerti, coba bayangkan. Buahnya itu, kalau berbuah sesuai dengan musimnya, apakah buah itu akan muncul bersama-sama semuanya? Kalau kita tahu pohon buah, pohon bunga,
Satu sungai yang isinya di pinggirnya tuh pohon-pohon buah dan pohon-pohon bunga. Apakah akan munculnya bersamaan, zoom semuanya, terus habis itu mati semua? Enggak. Kalau bunga mungkin tulip muncul. Begitu tulip hilang, saya nggak tahu apa ya urutannya, mungkin rose muncul. Terus hilang, apalagi muncul. Tapi kalau dilihat dari luar, dari sudut luar, saudara, tetap dilihat apa? Ciptaan Tuhan. Masing-masing berbuah pada waktunya. Pada saat saya datang bulan ini, saya makan apel. Saya datang ke sungai bulan itu, saya bisa makan cherry. Saya datang ke sungai bulan itu, saya bisa makan jambu, entah apa. Ya. Itu saudara, dan apa yang orang lihat sebagai satu komunitas, itu adalah komunitas yang indah. Karena apa? Setiap kali saya ada di situ, ada buah yang saya ini. Tapi buahnya bukan dari satu pohon, buahnya dari berbagai macam pohon. Jadi kalau lagi teman kita lagi memang bukan musimnya, kita mesti berpikir, jangan-jangan ini musim saya. Instead of kita bilang, ayo dong, berbuah dong, berbuah dong. Supaya kelihatan bagus semuanya berbuah dong. Musimnya kita kapan? Ya kan? Kita mesti lihat itu. Kalau orang lain lagi nggak berubah, maybe it's your season now. Dan kalau season itu memang season kita dan kita tidak berbuah, kita mesti cek lagi, kita ini pohonnya hidup apa enggak. Dan itu masuk ke dalam introspeksi kita yang kedua. Apakah selama ini kita judge diri kita atau kita judge orang lain hanya berdasarkan buahnya? Dan saat tidak berbuah, kita berpikir negatif mengenai orang itu. Kita frustrasi kepada orang itu, kita kesel. Dan ini saya pelajari saudara, dan ini saya masih berusaha adalah untuk bisa melihat sebenarnya Tuhan itu lagi kerjain apa sih di orang tersebut. Instead of apa yang saya harapkan orang itu lakukan. Ada satu kesaksian saudara, waktu kemarin saya ke Indonesia, saya diundang untuk share di salah satu kebaktian di sana. Gerejanya tidak terlalu besar, ini boleh bilang it's like a family juga, sama seperti kita. Ya. Dan nah pada waktu itu ada khusus spesial karena ada satu keluarga yang baru datang dari Amerika, udah berapa lama nggak pulang, dia pulang. Jadi sebelum khotbah, setelah puji-pujian biasa ada kesaksian. Jadi dipanggil dia cerita mengenai ya, di Amerika gini. Oke, setelah itu saya khotbah. Waktu itu saya juga dikejar waktu karena kalau di Indonesia tuh kita tuh udah kayak kejar setoran gitu. Ntar ketemu ini, habis ini mesti ketemu ini, habis ini mesti ketemu ini, habis ini mesti ketemu ini. Jadi kayaknya waktunya tuh ini banget gitu loh, mepet banget. Ya. Nah oke, khotbah kan. Biasanya setelah khotbah kan apa sih? Pengumuman, habis pengumuman, ya persembahan, pengumuman, terus benediction, ya kan, selesai gitu kan. Yang paling lama kan khotbah biasanya kan. Ya udah, khotbah. Setelah khotbah, saya bilang, oke, siapa yang berikutnya gitu kan? Ada yang naik. Nah, ada satu ini naik. Saya kenal sama bapak itu karena dia sudah lama juga di situ. Saya dulu pernah bantu di kebaktian itu juga. Dia naik, saya kira dia mau kasih pengumuman. Taunya dia naik, dia bilang ini, iya benar, saya setuju. Saya baru ngalamin katanya. Saya baru balik dari Taiwan. Cerita, 10 menit saudara, hampir 15 menit kayaknya. Cerita itu. Ceritanya dia, gimana dia dengan mertuanya segala macam. Saya bilang, ini kapan kelarnya nih? Oke. Akhirnya dia kelar, oh iya deh, saya udah lama katanya. Oke, sekarang yang pengumuman siapa katanya? Loh baru pengumuman. Ya udah naik yang pengumuman, ngomong pengumuman. Sudah. Oke, ada gini. Setelah pengumuman dipanggil salah satu gembala untuk benediction. Naik ini gembala ini, satu, dan bilang, iya saya lagi pikir, memang benar katanya. 10 menit lagi, saudara. Saya lihat, aduh mateng deh. 10 menit waktunya udah over, itu kebaktiannya mepet. Jadi 2 jam, setelah 2 jam gereja lain masuk, setelah 2 jam gereja lain, itu kebaktiannya kayak gitu. Jadi ini agak lost sedikit memang di situ.
Saya terus terang saya udah resah gitu loh. Ya udah selesai nih. Waktu akhirnya selesai, jebret. Saya bilang, aduh, akhirnya selesai juga, saya bisa pulang ya. Terus gembala yang lainnya, yang kenal sama saya, dia bilang ke sini saya, luar biasa loh katanya. Karena itu orang-orang itu nggak pernah loh share gitu banyak. Ternyata, wow, mereka bisa ngomong gitu banyak gitu. Yang saya pikirin, aduh, waktunya udah mepet nih. Dia pikirnya, hebat loh itu orang-orang itu ternyata. Lihat saudara perbedaannya. Saya meletakkan expectation kepada orang itu, mestinya begitu saya selesai, ayo dong, pengumuman, habis pengumuman, ayo dong, ini dong. Ya, kenapa jadi gini? Tapi gembala itu melihat bahwa luar biasa. Ini orang gak pernah share, tahu-tahu dia share. Di situ Tuhan kayaknya nampar saya, saudara. Saya bilang, iya ya. Kenapa saya gagal untuk melihat Tuhan itu lagi kerja apa sih di dalam satu orang? Instead saya coba untuk masukin template saya ke dia, kamu tuh harusnya begini. Di situ saya belajar, saudara, bagaimana kita seringkali tanpa sadar kita pass on judgment. Dan itu terjadi, saudara, dalam kehidupan kita. Walaupun kita udah benar, walaupun kita ikut Tuhan masih bekerja di dalam mind kita. Nah sekarang saudara, secara praktikalnya apa sih? Kita tahu, kita nggak bisa pass on judgment, kita bisa coba untuk melihat apa yang Tuhan kerjakan. Nah, caranya tuh gimana, saudara? Caranya tuh gimana? Coba kita baca mundur, saudara. Tadi kita baca ayat 3, sekarang kita baca ayat 2. Masih ayat 3, tapi yang bagian pertama. Dikatakan apa? Ia seperti pohon yang ditanam. Kata ditanam, saudara. Jadi pohon ini bukan hanya sekedar muncul. Ditanam itu berarti ada yang menanam. Sengaja diplant di situ. Sengaja tertanam di situ. Ada plan-nya, ada strateginya. Ini emang taruh di situ. Ya. Jadi apa itu aplikasinya, saudara? Kalau kita melihat diri kita harus punya satu intention untuk menanamkan diri kita kepada firman di tepi aliran air itu. Nggak bisa terjadi dengan sendirinya, saudara. Itu harus intentional. Dan bagi orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang ada di cell group kita, orang-orang yang ada di gereja, yang di komunitas kita, keluarga kita perlu pastikan kembali dia tertanam. Yang kita perlu fokuskan adalah apakah orang ini tertanam atau tidak. Buahnya nanti dulu, tertanam dulu apa enggak. Jangan terjebak dalam ilusi bahwa itu buahnya itu. No, tertanam dulu atau tidak. Bagaimana saya bisa membantu dia agar dia tertanam. Dan bagaimana tertanam? Balik ke ayat 2, saudara. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Cara menanam, how do we want to be intentional? Gimana cara kita intentional? Itu dua itu, saudara. Kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Yaitu kita benar-benar menempatkan firman Tuhan itu sebagai sesuatu yang berharga. Sekarang pertanyaannya, value dari firman Tuhan itu untuk kita semua itu apa sih? Value-nya itu berapa? Kita di North America banyak dibilang the Bible is believed but never follow. Kita believe, Alkitab ini mengatakan, tapi untuk ikutin, tunggu dulu deh. Kita punya Bible, tapi nggak pernah dibuka. Mungkin banyak Bible. Ya. Apakah Bible itu sesuatu yang worth it buat kita? Apakah firman Tuhan itu layak untuk
kita berikan waktu dan energi kita dan attention kita? Perlu nggak? Itu pertanyaan yang kita harus tanamkan dulu. Perlu apa enggak menurut kita? Bukan kata, oh seharusnya perlu karena memang ajarannya begitu. No, for you, is it worth it or not? Awalnya dari situ dulu. Kalau kita berkata itu worth it, saudara, kita pasti akan berikan waktu kita, energi kita, attention kita. Ya. Jadi ini, saudara, intentionalnya tuh di situ. Ya. Dan secara corporate, pada saat kita berkumpul di dalam cell group, pada saat kita build one another, bagaimana kita saling membangun, saudara. Kembali lagi, saudara, boleh aja kita ngobrol, boleh aja kita ngopi, boleh aja kita jalan bareng, boleh aja kita ngomong ke sana kemari. Tapi kembali, saudara, kita harus kembali kepada firman. Cell group kita, boleh mau bikin acara ini dan ini boleh, tapi balik lagi. Balik lagi, kita jujur pada diri kita sendiri. Apakah saya kembali kepada firman? Apakah ini cuma sekedar ngumpul, recreation aja? Karena tanpa firman sudah tidak mungkin, dan itu harus intentional. Ya. Dan apa yang terjadi, saudara, kita ngumpul, kita mau bicara tentang firman. Masalahnya sekarang saya alami, saudara, nggak mungkin kita pada saat ngumpul, kita mau bicara soal firman, kalau kita secara pribadi nggak pernah buka firman. Dan saat kita ngumpul itu kita coba untuk mengerti, it's not gonna work. Justru pada saat kita ngumpul itu kita celebrate apa yang kita sudah lakukan secara pribadi. Seringkali kadang-kadang kita bilang, susah ya kalau ngumpul untuk bicara firman. Ya sekarang balik lagi, secara pribadi bicara enggak? Udah menggali belum? Kalau belum menggali, kita ngumpul apa? Ya. Kita gampang untuk bicara soal Donald Trump. Karena mungkin kita ikutin di hari-hari biasanya, begitu ngumpul, oh Donald Trump ini, oh Ahok ini, oh segala macam. Karena apa? Karena sehari-harinya kita baca YouTube, kita dengerin YouTube. Pada saat ngumpul kita punya bahan untuk share. Tapi kalau firman kita nggak pernah secara pribadi mau ngumpul dan kita mau coba untuk ngomongin, it's not gonna work. Ya. Terus saya pelajari ini, saudara, kata Taurat itu berasal dari akar katanya itu yarah, dari bahasa Ibrani yang artinya how to shoot. Bagaimana cara kita memanah untuk kena sasaran. Dan kita sering dengar di dalam khotbah dikatakan apa? Kalau dosa itu adalah miss the mark. Kita nggak kena bullseye-nya, kita ke minggir. Ya kan? Jadi sebenarnya, saudara, yang dikatakan Taurat ini bukannya kita bertapa untuk buka Alkitab terus, merenungkan siang dan malam itu, saudara. Itu sebenarnya kita lihat Alkitab itu sebagai instruksi bagaimana saya bisa jalan tepat sasaran. Nah sekarang pertanyaannya, apakah kita memandang jalan tepat sasarannya itu penting atau tidak buat kita? Kalau penting, kita bisa kembali ke dalam Alkitab dan kita mempunyai satu joy untuk baca Alkitab. Karena apa? Ini bisa bantu kita. Kalau kita lihat Alkitab sebagai isinya tuh larangan, gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh ini. Jujur, saudara, saya gak mau baca. Makin baca, makin merasa salah. Ada nggak di sini? Saya dulu gitu tuh. Baca Alkitab makin ngerasa salah. Itu berarti otak saya apa? Judgment. I judge myself based on that. No. Ini adalah instruksi supaya kita bisa berjalan di jalan yang benar. Karena itu kita bisa renungkan satu dengan setiap hari kita bisa renungkan firman. Kalau lagi di subway, renungkan firman. Renungannya bukan berarti kita baca Alkitab, boleh aja baca Alkitab. Tapi apa yang kita dapat? Apa sih ini? Apa sih yang Tuhan lagi mau omongin? Oh iya, kayaknya saya lagi kesel nih hari ini, saya lagi frustrasi. Oke, firman Tuhan tadi katakan serahkanlah kepada Tuhan. Oke. Di retreat kemarin kita belajar, karena kita ada apa? Berkat itu, the Lord bless you and keep you, His shine His face upon you, and segala macam, right?
Itu kita lihat face Tuhan itu sebagai satu metafor kadang-kadang. Tapi sebenarnya enggak, kita memang diciptakan untuk saling memandang wajah dengan yang lain. Jadi kita memberkati orang lain itu as simple as you look at each other and smile. Coba sekarang. Look at the person next to you and smile. Smile, I'm glad you're here. Itu merenungkan firman Tuhan, merenungkan karena itu ada di firman. Saudara. It's a simple thing yang kadang-kadang kita overcomplicate. Ayo saudara, sama-sama kita introspeksi pada diri kita sendiri. Apakah kita sudah tertanam, apakah kita dengan sengaja menanamkan diri kita ke dalam firman? Apakah saudara-saudara kita, teman-teman kita, orang-orang yang tinggal di rumah kita, itu tertanam? Jangan pikirin buahnya dulu saudara, buahnya itu kadang-kadang bikin kita frustrasi. Tertanamnya dulu. Ya. Itu yang pertama saudara tadi, ditanam. Yang kedua, secara praktikalnya saudara, kembali ke ayat 1. Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Praktikalnya apa saudara? Kita melihat lingkungan kita itu seperti apa. Karena lingkungan yang akan membentuk kita, saudara. Itu untuk diri kita. Jangan kita terbawa oleh lingkungan. Bukan, apakah itu berarti saya harus lepas dari lingkungan teman-teman saya dan ini? No. Tapi untuk mengimbangi itu kita perlu ada satu komunitas di mana kita bisa saling dibangun. Sehingga pada saat kita masuk ke dalam dunia ini kita punya sesuatu yang kita bisa bagikan. Kita perlu kembali lagi menggali firman secara pribadi sehingga kita punya sesuatu yang kita bisa share, saudara. Berbahagia orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Nasihat apa yang kita cari dalam kehidupan kita? Siapa yang kita tanya, saudara? Karena pola pikir kita adalah buah, seringkali kita minta nasihat bagaimana caranya kita berbuah. Bukan bagaimana caranya kita menjadi pohon yang sehat. Dan apa yang dunia tawarkan, saudara, nasihat-nasihat itu adalah bagaimana kamu bisa berbuah cepat. Kalau kita lihat, saudara, semuanya tentang get rich quick. Bagaimana bisa berbuah cepat, bagaimana bisa menghasilkan cepat. Saudara. Bagaimana bisa produktivitasnya meningkat. Ya itu good. Mungkin ada bagusnya, tapi kembali lagi pohonnya gimana. Kita bisa suntik segala macam itu buah dan ini akhirnya apa? Buahnya jadi kacau. Either buahnya manis, tapi mungkin chemicalnya nggak tahu apa di dalamnya. Atau kita paksakan untuk berbuah, akhirnya buahnya kecil-kecil, asem-asem. Orang yang makan bukannya enjoy, tapi keaseman. Ya. Dan kita sering mencari nasihat-nasihat itu, gimana caranya supaya saya bisa berbuah? Karena kenapa? Kita selalu melihat buah menjadi tolak ukurnya, bukan pohonnya. Kita lihat orang lain menjadi buah, kita ajarin dia gimana caranya berbuah cepat tanpa kita peduli pohonnya, kesehatannya dia. Bagaimana orang ini bisa melayani dengan cepat. Jadi begitu ada acara masukin. Akhirnya apa? Ambruk. Burn out. Kenapa? Kita jejelin dia untuk berbuah terus. Tanpa sadar, saudara, kita memberikan nasihat seperti orang fasik. Tanpa sadar. Saya tahu nggak ada yang kita sengaja seperti itu, tapi karena pola pikir kita yang salah, yang kita berikan itu seperti itu. Kesempatan untuk melayani itu yang kita berikan bukan karena pohonnya, tetapi kita cuma mau melihat buahnya terus. Kita harus belajar untuk merubah itu, saudara. Dan sebagai komunitas apa, saudara? Jangan kita lakukan itu kepada orang lain. Jangan kita menjadi komunitas pencemooh. Kalau kita lagi ngobrol sama teman-teman kita, ya itu kembali lagi kita lihat lagi. Ini sesuatu yang kita bisa, saya tahu ini bukannya overnight ya, ini sesuatu yang kita bisa pelajari, itu kita bisa nilai terus pada saat kita ngobrol.
Yang kita ngobrolin itu sebenarnya firman, sesuatu yang membangun, apa kita lagi ngegosip nih? Apalagi kita lagi ngomongin orang lain nih, apalagi kita lagi ngomongin sesuatu yang sebenarnya nggak perlu. Apakah kita lagi memunculkan ketakutan di orang lain? Seringkali kita bilang, ini loh, sekarang ini loh, oh ada yang ditembak loh di sini loh, ini loh, takut ya sekarang yang ngeri ya di ini ya. Dulu Kanada aman, sekarang Toronto nggak aman ya. Ya oke, itu sebagai satu fakta oke, gitu. Tetapi apa? Kalau cuma stop sampai di situ, akhirnya apa yang timbul? Apa yang kita kasih kepada orang lain, saudara? Takut. Sampai akhirnya nggak ada yang berani keluar, nggak berani ke downtown, nggak berani ke Chinatown, karena apa? Takut. Tuhan ada di kita kok. Ya. Tanpa sadar, saudara, itu saya alami juga, sel grup kita itu bisa berubah menjadi begitu. Kalau kita nggak aware. Kalau kita nggak aware, saudara. Kita menjadi jalan yang disebut ini, jalan orang berdosa. Kadang-kadang kita bisa begitu. Kenapa? Kita pikir, udahlah, cincailah, bohong-bohong dikit, oke lah. Ya udahlah, merem-merem lah, jalanin aja lah. Dan orang lihat, oh, ya diajak gitu berarti ya boleh, oke dong, ya udah jalan. Karena apa, saudara? Kembali lagi, seringkali kita bilang, udah lah, jalanin lah. Oke, inilah nggak apa-apa lah dibangun. Kenapa? Karena kita mau buahnya cepat kelihatan. Seringkali gitu kan, shortcut. Kita nggak lihat pohonnya. Kembali lagi, mari kita menjadi komunitas yang fokus kepada pohonnya. Karena pada saat kita fokus kepada pohonnya, buahnya akan muncul. Siapa yang menentukan musim, saudara? Apakah kita yang menentukan musim buah? Apakah kita bisa tentuin, saya mau apel bulan Januari. Karena Januari saya ingin makan apel, saya mau apel jadinya Januari. Nggak bisa. Tuhan yang nentuin musimnya. Jadi buah itu akan keluar sesuai dengan kembali Roh Kudus yang akan mengeluarkan buahnya, saudara. Yang perlu adalah pohonnya. Jadi saudara, kita perlu berakar fokus kepada pohon yang berakar pada Kristus. Kita lihat kiri kanan saya, kita katakan, saya mau engkau jadi pohon yang berakar pada Kristus. Dan kalau dia sudah menjadi pohon, stop the judgment. Kalau kita tahu dia menjadi pohon yang berakar pada Kristus, buang segala judgment, saudara. Dia mau berbuah, dia mau lagi diam, dia mau apa? That's the Holy Spirit's work yang ada dalam dia. Dan tanya juga kepada kita, kalau dia lagi gak berbuah, mungkin ini memang musimnya kita yang berbuah. Ayo Tuhan, apa dong? Kembali tadi, berikan aku hatimu, berikan aku matamu, berikan aku tanganmu. Ya. Dan kita juga gini, kita melihat diri kita, pada saat kita tidak berbuah, saudara. Kalau kita berakar pada Kristus, jangan kita merasa condemn, jangan kita merasa guilty. It's okay untuk kita memberikan waktu kepada pohon lain untuk berbuah. Enggak harus kita yang selalu berbuah, saudara. It's okay. As long as kita berakar kepada Kristus. Jangan bohongin diri sendiri, saudara. Dan agar kita bisa menjadi pohon yang baik, kembali lagi, kita harus secara intentional ditanam. Dan ditanam, setelah itu bagaimana kita membawa diri satu dengan yang lain. Jangan kita menjadi komunitas yang di sini digambarkan bertingkah seperti orang fasik tanpa kita sadar. Saya tahu tidak ada dari kita yang sengaja mau, tapi karena dosa kita, karena transformasi yang masih terjadi kepada dalam diri kita, itu seringkali keluar. Itu seringkali terjadi. Karena itu kita perlu satu dengan yang lain saling ingetin. Kalau mulai gosip, oke, stop dulu ya. Ini kayaknya mulai ngaco nih, ayo balik. Ya. Yang seperti itu.
Ini langkah-langkah praktis saudara yang saya encourage kita semua bisa ambil. Dan kita semua bisa bawa ini pulang dan introspeksi dengan diri kita. Ya, saya minta pujian untuk naik.